البحار. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa yughsalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marrat ihdahunna bi turabin tahir. Dicuci bejana yang dijilat anjing dan babi sab'a marrat, 7 kali. Ihdahunna, yang pertama dengan turab tahir, dengan pasir berdebu yang suci. Ya. Ini sekarang pembahasan masalah tathhir al-ina, bagaimana mencuci ina yang dia ada dijilat anjing atau babi. Ya. Yang keduanya itu adalah najasah mughalladah, najis yang diwajibkan untuk mencucinya 7 kali. Maka caranya seperti yang kita jelaskan kemarin, diambil turab, pasir yang berdebu, kemudian ditaburi di bejana. Ya. Kalau tidak ada bekas najisnya, kalau ada bekas najis dilap dulu. Ya, dilap dengan kain, ya, atau disiram dulu, hilangkan bekas itu, baru pakai turab. Ya, pasir berdebu, kemudian dia diambil air, digosok, ya, entah dengan sikat atau dengan semisalnya. Ya, yang pertama harus yang jelas yang dia dibutuhkan 7 kali basuhan. Yang pertama dengan turab. Ya. Jadi, atau bisa juga dengan turab itu dimasukkan ke dalam air, kemudian disiramkan bagian yang terkena jilatan anjing atau babi. Tetapi harus turab tahir, tidak boleh yang dia najis atau yang dia musta'mal, yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Ya. Dia harus menggunakan yang tahir. Kemudian yang selanjutnya, wa yughsalu min sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi. Kemudian semua najis selain yang tadi, yang jilatan anjing dan babi ini, dicuci sekali saja. Ya. Dicuci sekali saja. Intinya hilang ainnya. Intinya hilang ain. Ain itu adalah bendanya, zatnya. Jadi misalkan ada terkena kencing sabiyah, ya, anak wanita, atau kencing bayi yang sudah usia di atas 2 tahun, maka dia dengan cara dicuci dihilangkan najasahnya atau ainnya. Ya, bisa dilap dulu, ya, bisa dilap dulu, atau langsung dicuci pun bisa. Ya. Dengan catatan tadi dia hilang ainnya. Hilang ain itu dengan ciri-ciri tidak ada aromanya lagi, tidak ada warnanya, ya, tidak ada ta'amnya, rasanya ditakdirkan, ya, ditakdirkan tidak ada rasanya, maka itu hilang ainnya, maksudnya seperti itu. Kemudian wassalatu afdal, kita katakan bahwasanya cukup sekali, tetapi kalau dia mau yang afdal, yang utama, 3 kali basuhan. Ya. Karena berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum," kalau salah seorang kalian bangun dari tidurnya, "fala yudkhil yadahu fil ina." Jangan dia masukkan tangannya ke bejana dahulu, hatta yaghsilaha 3 marrat, sampai dia cuci 3 kali. 3 kali ini adalah min bab afdaliyah, yaitu maksudnya hanya sifatnya afdal, tidak wajib. Jadi 3 kali afdal, sekali yang wajib. Itu sekali kalau hilang najasahnya, kalau hilang ainnya. Kalau tidak hilang, maka 2 kali. Wajib 2. Tambah yang kedua wajib. Maka seperti itu seterusnya. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat. Ya, kalau khamr itu takhallal itu berubah.
takhallalat binafsiha tahurat. Itu berubah dia dari bentuk khamar menjadi apa? Menjadi khal. Menjadi khal itu cuka. Ya, maka dia proses pembuatan cuka yaitu bisa dari anggur atau dari selainnya. Caranya diletakkan di bejana, kemudian sebagian mengatakan ada yang memberikannya basal, yaitu bawang merah. Tapi kalau dia dimasukkan bawang merah, maka dia tidak berubah menjadi khal karena menajiskan semuanya. Ya, menajiskan semuanya. Yaitu yang berubah jadi khamarnya najis. Kemudian terkena bawang merah ini. Bawang merah jadi najis. Kemudian berubah jadi khal, bawang merahnya tetap najis, maka menajiskan semua khal, yaitu cuka yang diinginkan. Maka caranya jangan pakai bawang merah itu. Maka caranya digunakan cara yang tidak menggunakan bahan lain, ya, tidak menggunakan bahan lain. Tapi kalau dia sudah menggunakan bahan lain, maka dia tidak menjadi suci. Tapi kalau tidak digunakan, yaitu maksudnya tahurat binafsiha, berubah dengan sendirinya tanpa ada tambahan campuran benda-benda atau bahan lain, maka dia menjadi khal yang suci, ya. Wa dalilu ala dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil khamr tuttakhadhu khallan faqala la. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ada khamr yang dijadikan khal, dijadikan cuka. Maka Nabi SAW mengatakan itu tidak termasuk najis, ya. Fa yufhamu minhu annahu idza takhallalat bi nafsiha fa innaha tathhur. Maka dari jawaban Nabi SAW dipahami kalau dia khamr berubah jadi khal, cuka dengan sendirinya, maka dia suci. Waqad hakal ijma' ala dzalika al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan ijma', ya, bahwasanya kalau ada khamr yang berubah dengan sendirinya tanpa ada campuran bahan lain, dia berubah jadi cuka, jadi khal, maka dia apa? Dia dianggap suci berdasarkan ijma'. Wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathhur. Kalau dia itu berubah, yaitu khamr berubah jadi khal dengan meletakkan benda fiha, di dalam khamr tersebut, ya, di dalam khamr tersebut, lam tathhur, maka dia tidak suci, ya, maka dia tidak suci, tetap najis dia. Karena apa? Khamr itu najis, sedangkan khal, ya, itu apa? Cuka itu terbuat dari khamr, ya, terbuat dari khamr. Khamr yang dimaksud ini khamr yang dia bahannya dari buah-buahan, ya, bahan nabati atau yang dia herbal atau apa namanya ini, tumbuh-tumbuhan, ya, bukan herbal, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bukan semisal sekarang campur alkohol, campur minuman bersoda atau semisalnya, bukan seperti itu, ya. Nah, jadi itu kesimpulan masalahnya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, faslun fi bayani ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Ini pembahasan penting ini untuk para wanita yang dia sudah mengalami haid, ya, atau dia sudah mengalami nifas, atau penting juga untuk para suami atau para ayah yang memiliki anak wanita, ya. Maka dia harus mempelajari ahkam al-haid wan nifas wal istihadah. Ada kitab bagus dalam masalah ini, kitab Al-Ibana wal Ifadah fi bayanil mas'alatil haid wan nifas wal istihadah. Itu masalah, kitab khusus tentang masalah itu, dan sudah kita kaji berkali-kali, ya, rekamannya ada tersebar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penjelasan masalah haid, nifas, istihadah. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in damul haid wan nifas wal istihadah. Darah yang keluar dari farji itu ada 3, ya. Dari kemaluan itu ada 3, kemaluan wanita itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua nifas, dan ketiga istihadah.
Fal haidhu huwa damul kharij min farjil mar'ah ala sabili sihha min ghairi sababil wiladah walaunuhu aswad muhtadim ladza', ya. Adapun haid itu adalah darah yang keluar dari farji mar'ah, wanita, yang dia bukan yang dia ala sabili sihha, yang dia itu normal, sehat, min ghairi sabab, tidak sakit, maksudnya tidak sakit, ya. Tidak sedang sakit. Karena apa? Karena istihadah itu keluar karena dia sebab ada penyakit, ya. Karena dia dari irq, dari urat yang bagian rahim. Yaitu ada yang entah bocor atau semisalnya, ya, maka itu sakit. Itu istihadah. Kalau haid tidak sedang sakit. Min ghairi sababil wiladah, yang dia bukan karena sebab melahirkan. Ya, kalau melahirkan itu namanya nifas. Kalau setelah keluar ba'da faragir rahim minal walad, ya, minal janin, kalau sudah tidak terisi lagi atau sudah bersih dari janin, itu namanya keluar darah nifas. Walaunuhu aswad, sedangkan darahnya itu warna hitam. Itu umumnya, ya, darahnya warna hitam. Ini pembahasan masalah apa darah wanita. Berdasarkan riwayat dari Fatimah binti Abi Hubeish, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh beliau, ya, anna kanat tastahab, dia itu istihadah. Dalam riwayat disebutkan 7 tahun, ya, 7 sinin, 7 tahun. Berarti darah istihadah itu dia tidak ada batasannya, bisa panjang, ya. Nabi SAW mengatakan, inna damal haid dam aswad yu'raf, darah haid itu adalah darah hitam, aswad, hitam, yang dia yu'raf, yaitu diketahui. Siapa yang ketahui? Para wanita, ya, para wanita, ya. Jadi darahnya, ciri-cirinya aswad. Kemudian muhtadim, ya, yaitu syadidul hararah, dia sifatnya sangat panas, ya, di dalam perut. Oleh karenanya terkadang wanita itu kalau dia akan datang haid, dia itu mulus sakit, ya, mulus sakit, bahkan sebagian sampai terguling-guling atau pingsan, ya. Kasihan wanita, ya, dalam kondisi seperti itu. Tetapi itu ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah agar mempersiapkan mereka untuk wiladah, mempersiapkan mereka bahwasanya wiladah itu kalau melahirkan lebih sakit lagi, dipersiapkan dengan rasa sakit yang dia di bawahnya wiladah, di bawahnya melahirkan, ya. Kalau sudah terbiasa dia akan tidak begitu kaget, ya. Ladza', ya, ladza' itu yang dia seperti membakar, ya, seperti membakar, yang dia sifatnya membuat sakit, ya. Sedangkan an-nifas, wan nifasu huwa damul kharij aqibal wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah wiladah. Ya, tetapi ta'arif ini kurang jeli. Ta'arif yang jeli itu darah yang keluar setelah ba'da faragir rahim, setelah kosong rahim. Karena karena orang melahirkan bisa keluar 2, bisa keluar 3, bisa keluar 4, ya. Kami waktu di Tarim sana, di tempat lahirannya anak kami Aisyah di Tarim, itu setelah beberapa pekan dari lahiran istri saya, itu ada orang Arab yang lahiran langsung 4, ya, keluar 4 dalam satu waktu, ya. Jadi itu terkadang ada anaknya 2, ada 3, ada 4, ya. Bahkan ada yang katakan lahiran 8, wala alam, ya, kayak kucing, ya. 8. Yang jelas apa? Yang jelas bahwasanya kalau misalkan dia keluar sampai 2 atau 3, maka kapan dikatakan darah yang keluar dari farji itu adalah darah nifas? Setelah farag, ya, ar-rahim, setelah rahim sudah kosong, tidak ada lagi anak. Jadi kalau misalkan anaknya keluar 1, kemudian ada darah, keluar lagi anak, darah yang antara 2 anak ini, 2 bayi ini, tidak masuk hukum darah nifas, tidak masuk hukum darah nifas. Itu hukumnya darah istihadah, ya. Maka itu
perbedaannya kalau kita ta'arifnya atau definisinya setelah bersih rahim dari janin atau dari bayi. Wal istihadatu, dan istihadah itu apa? Huwa damul kharij, yaitu darah yang keluar fi ghairi ayyamil haid, keluarnya di selain hari-hari haid, wan nifas, dan nifas. Ya, kita katakan tadi bahwasanya ta'rif haid adalah darah yang keluar dari farji mar'ah yang dia tidak sedang sakit, sehat dia, kemudian di selain waktu wiladah. Kalau istihadah berarti selain waktu haid dan selain waktu nifas. Ya. Wa aqallul haid yaumun wa lailah wa aktsaru khamsata asyara yauman. Haid itu minimalnya yaum wa lailah, sehari semalam, berarti hitungannya 24 jam, dan aktsaruhu maksimalnya adalah khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari itu adalah 24 jam dikali 15, itu 15 hari seperti itu. Wa ghalibu sittun aw sab'un, dan kebanyakannya rata-rata wanita itu 7 atau 6 atau 7. Ya. 6 atau 7. Kita jelaskan satu persatu dulu. Kita jelaskan satu persatu. Perlu dipahami beberapa masalah dulu. Kaidah dalam memahami haid, nifas, istihadah itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Alhamdulillah kaidahnya muttaridah, yaitu kaidahnya jelas meskipun ada cabang-cabang masalah yang dia terkadang membingungkan, tapi itu tidak banyak. Yang pertama bahwasanya darah yang keluar dari wanita ya. Darah, kita baca dulu, ini kita baca ya, karena ada penjelasan di sini. Kita baca dulu baru kita jelaskan kesimpulan nanti. Wa aqallun nifas lahdzah, dan minimalnya nifas itu adalah lahdzah, yaitu sekedar keluar darah setelah farag ar-rahim minal walad, setelah bersih rahim dari anak itu keluar sedikit, meskipun hanya lahdzah, sesaat saja, kemudian terputus setelah itu, maka kita katakan apa? Itu sudah dianggap darah nifas ya, dengan catatan apa? Dengan catatan nanti dia tidak terputus sampai 15 hari ya, nanti kita jelaskan. Maksudnya intinya kalau darah sudah keluar setelah melahirkan ya, sudah bersih rahimnya, keluar darah, maka itu namanya sudah darah nifas ya. Nanti ada penjelasannya karena ada berkaitan dengan waktu 15 hari ya. Wa aktsaruhu sittuna yauman, maksimalnya darah nifas adalah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan rata-rata wanita itu 40 hari. Yaitu ada wanita yang dia 45, 46 sampai 60 hari. Maka itu dalam mazhab Syafi'i dan itu mazhab jumhur. Ya. Wa aqallut tuhur bainal haidhatain. Ya, kita baca atau kita jelaskan ya, kita jelaskan. Jadi kesimpulannya, perhatikan ada beberapa masalah ini. Yang pertama adalah darah yang keluar dari wanita ya, dari farji wanita ya. Darah yang keluar dari farji wanita itu ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia keluar di usia 9 tahun ke atas ya, 9 tahun ke atas, atau lebih terperinci lagi 9 tahun kurang 15 hari ya, 9 tahun kurang 15 hari sudah keluar ya, 9 tahun kurang 15 hari sudah keluar, berarti dia usianya 8 tahun atau mau 9 tahun kurang 15 hari lagi, kurang 15 hari lagi mau 9 tahun ya, hijriah. Itu kalau darah keluar dari dia usia seperti itu, maka kita katakan langsung kita hukumi ibtidaan bi annaha haid. Kita hukumi bahwasanya hukum darah tersebut adalah darah haid.
Hukum darah tersebut adalah haid ibtidaan. Kalau di bawah usia itu, berarti misalkan 8 tahun, 8 tahun setengah, 8 tahun 9 bulan, 8 tahun 10 bulan, 11 bulan, kita katakan apa, darah yang keluar itu bukan darah haid, tetapi darah istihadah, darah penyakit. Ya, darah penyakit. Ya. Berarti dilihat usia, kapan keluar darah ini. Kalau sudah kita melihat usia, yang pertama tadi dia darah haid, yang kedua darah istihadah, ya dilihat usia, kalau dia 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari dia darah haid, dilihat sekarang. Ya, kalau dari istihadah selesai masalahnya. Kalau dari istihadah selesai. Kalau dia di bawah usia haid, yaitu di bawah 9 tahun atau di bawah 9 tahun kurang 15 hari. Ya, ada yang mengatakan 16 hari, ya, ada yang mengatakan 16 hari. Ada kondisi lagi berarti. Kalau kita sudah mengatakan ini haid, hukum asalnya. Haid itu ada aqallul haid, ada minimalnya haid. Dikatakan haid ada minimalnya, yaitu yaum wa lailah, sehari semalam. Yaitu apa? Sehari semalam. Jadi ketika keluar darah itu kita katakan langsung hukum asalnya dia haid. Kalau di usia haid. Kalau bukan di usia haid berarti kita hukumi dia bukan haid, ya. Bukan haid. Dan dia ketika keluar darah kita katakan hukum asalnya haid, dan nanti keluarnya apakah dia sampai 24 jam atau kurang, maka ini nanti ada pembahasan, ya, ada pembahasannya. Satu persatu kita jelaskan, ya. Kalau darah tersebut keluar muttasil, yaitu bersambung, ya, bersambung. Maksudnya bersambung, dia tidak sempat berhenti suci, ya, berhenti suci. Yang maksudnya kalau misalkan diambil kapas atau kain putih, ya, kemudian diletakkan di bagian tempat keluarnya darah, itu tidak berubah, la yatalawas, tidak berubah warnanya, yaitu hanya dia tetap warna putih atau ada warna seperti keruh lendir, tidak ada berubah warna merah atau hitam, ya, atau sufrah, ya, kekuning-kuningan, ya, tidak ada berubah warna, maka kita katakan itu terputus berarti, ya, berarti terputus. Nah, kalau dia sempat terputus, maka kita katakan nanti kita lihat total darah yang keluar. Berarti darah yang dihukumi darah haid secara asal itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, darah tersebut muttasil, ya. Darah tersebut muttasil. Maksudnya tidak ada jeda, dia berhenti. Dia ada terus, ya. Meskipun tidak mengalir, ya. Tidak mengalir dalam artian dia mengalir terus. Dia terkadang keluar hanya setetes, hanya sekedar bercak-bercak saja, ya. Jadi tidak ada terputus, ya. Terputus tadi seperti tadi, kain diletakkan di bagian keluarnya darah, dia tidak berubah. Itu terputus berarti. Kondisi pertama ini dia muttasilah, tidak terputus. Sampai 24 jam. Ya, sampai 24 jam, maka dia namanya darah haid. Yakin berarti kita hukumi dia darah haid. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bersambung, tidak mengalir terus, yaitu mutaqatti'ah. Tidak bersambung dia. Gambarannya dia keluar darah. Ya, misalkan jam 10 malam keluar darah. Kita katakan haid. Hukumnya haid. Ya, karena dia fi sinil haid, di usia haid. Dan ketika keluar darah tersebut, dia ternyata jam 10 malam keluar, kemudian nanti kemudian jam 10 pagi dia berhenti darah ini. Berhenti darah ini. Yaitu diletakkan tadi kain atau kapas, dia bersih, tidak berubah, berarti berhenti darahnya. Nah, berarti kita hitung dari jam 10 malam, ya, 10 malam sampai jam 10 pagi, berarti dia 12 jam,
Ya, 12 jam itu keluar darah. Berarti kurang dari 24 jam. Keluar 12 jam kurang dari 24 jam. Ini ketika berhenti berarti kita katakan bahwasanya dilihat ketika itu keluar lagi atau sudah berhenti total sampai seterusnya. Ya, berhenti total atau dia berlanjut lagi, ya. Maka kita katakan di sini kalau dia nanti keluar lagi, ya, keluar lagi. Kemudian dia sampai 24 jam, ya. Sampai 24 jam, maka dihukumi dia haid, ya, dia haid, tidak berubah hukumnya. Tetapi kalau dia berhenti, ya, terputus sudah, hanya keluar kurang dari 24 jam, maka dia dihukumi bukan darah haid, ya. Dihitung 24 jam ini selagi masih masa aktsarul haid, yaitu 15 hari. Jadi hari ini, misalkan hari ini sampai 15 hari kemudian, ya 15 hari ke depan itu dihitung yang keluar. Karena darah itu terkadang berhenti, terkadang keluar, terkadang berhenti, terkadang keluar. Selama total jumlah yang dia keluar itu 24 jam, maka kita hukumi dia adalah haid. Tetapi hukum asalnya ketika darah keluar dari farji wanita itu dihukumi haid, ya. Kalau di usia dia usia mungkin haid, ya. Maka itu kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan selanjutnya nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.